Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurdin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang mawar kita dalam rangka berbagi ilmu tentang pembelajaran mendalam. Tidak lupa pula kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersalawat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak selawat kita mendapat syafaat di akhir kelak nantinya, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Siak Kecil, Bapak Bakran SPD SD. Yang saya hormati rekan-rekan majelis guru serta baiklah, untuk acara hari ini kami akan memaparkan hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Yang pertama perlu mendalam, yaitu pola pikir bertumbuh. Di situ ada menurut Bapak Profesor Abdul Muti yang berprinsip kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya hanya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak kami, Bapak Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Siak Kecil, Bapak Bakran SPD SD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, ibu kita, yaitu Ibu Suartuni serta Jumratul Hasanah sebagai narasumber pembelajaran mendalam. Yang saya hormati Bapak Ibu dan tenaga kependidikan SD Negeri 12 Siak Kecil yang saya banggakan. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat bertatap muka, bermujaahah dalam rangka berbagi ilmu, kata MC tadi. Yang kedua selawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan ini mari kita sama-sama mendengar ilmu yang dipaparkan oleh rekan kita, sahabat kita, guru kita, yaitu Ibu Suartuni atau Jumratul Hasanah, yang mana mereka kemarinnya kita utuskan sebagai duta SD negeri kita untuk membongkar, mencari ilmu tentang pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya juga Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya yang mana kata MC tadi
tadi bahwa kata Bapak Kementerian kita, Bapak Menteri kita, kalau orang berpikir itu dengan apa itu nih? Mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu dan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, maka hasilnya tetap jalan di tempat. Maka dari itu, mari kita tekadkan hati kita bahwa kita mencintai pekerjaan kita. Saya yakin dan percaya, kalau Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa pekerjaan kita itu walaupun tidak menghasilkan uang banyak, tetapi kita tetap mencintai pekerjaan kita, saya yakin dan percaya hasilnya pasti memuaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kalah pentingnya walaupun kurikulum kita agak berbeda daripada tahun-tahun yang kemarin, tapi saya yakin dan percaya bahwa pendidikan itu tak lain tak bukan ujung tombak daripada pendidikan itu adalah Pak Guru, Ibu Guru. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama mendengar nanti hasil daripada rekan kita. Apa yang disampaikan adalah pembelajaran buat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin melalui kesempatan ini kurang tepat, saya mohon maaf. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Apa yang disampaikan akan membawa kita akan datang untuk mencerahnya, akan datang buat kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak SPD. Pada Bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berdoa, sama kita banyak semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan kita dan keturunan kita, guru kita yang menyampaikan mendapatkan pahala yang berkah. Tadi salah satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kita dapat menerapkan nanti apa yang sudah disampaikan dengan baik dan semua. Karena sininya yang soleh ya alhamdulillah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid 'alaina fi shaqawatil maut wa najatun lana wa rahmatul hisab. Allahumma tawil umurana sahih zalana wa nawwir qulubana wa sahih imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arshadana wa ilal qawlina wa min syarri amrina wa dunya wal akhirah. Inna
selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu rekan kami Sukartini. Kami silakan kami. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak ya menyampaikan komentar. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan terima kasih juga kepada kepala sekolah dan rekan semua yang menyempatkan diri untuk di sini berbagi ilmu. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, Bapak Kepala Sekolah dan rekan semuanya, tadi Kepala Sekolah mengatakan bahwa kami adalah bintang, sebetulnya sangat berlebihan Pak. Kami utusan perwakilan daripada rekan semuanya yang mana telah diberikan kesempatan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis kita mendapatkan dana sehingga kita bisa meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia kita. Itulah tujuan dari pelatihan ini. Yang mana pada pelatihan yang kami ikuti selama 5 hari yang telah lewat dari tanggal 12 sampai tanggal 16 Agustus 2025 kemarin, yaitu tentang pembelajaran mendalam dan selanjutnya bagaimana tekniknya, itu saya rasa juga sama seperti yang pembelajaran yang ini. Jadi yang berbeda itu cuma pada pendekatannya. Kalau kurikulum kita masih tetap sama, kurikulum mereka, yaitu yang pendekatannya saja yang berubah menjadi deep learning ataupun pembelajaran mendalam. Dan ini ternyata masih berlanjut rekan semuanya sampai 3 bulan ke hadapan. Dan ini yang akan kita jalani. Mudah-mudahan kita bisa saling support dan bisa memberikan support sistem yang baik, dan kita saling mendukung ya Bapak Ibu ya. Bisa kan? Bisa. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga mendukung. Di sini sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Abdul Mufti. Beliau mengatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Mengapa beliau mengatakan seperti ini? Kita tahu bahwa seorang guru itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dengan pekerjaan yang sangat mulia itu yang dihadapi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dengan berbagai karakter anak didik kita. Mungkin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Ulmi Kasum sudah banyak tahun yang dilewati Bu ya. Jadi sudah banyak pengalamannya. Jadi memang banyak karakter lah siswa kita yang kita hadapi dalam tiap tahunnya itu berbeda-beda. Tapi ketika kita memiliki pemikiran yang growth mindset, maka yakinlah seberapapun banyaknya masalah kita jangan menyerah, jangan putus asa. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Yang akan kita bahas di sini adalah yang bertulis merah itu, growth mindset itu sendiri apa gitu. Jadi sebetulnya itu. Ini berdasarkan hasil survei, mengapa kita perlu pendekatan yang mendalam itu? Karena dari hasil survei yang kedua itu Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki murid yang growth mindset-nya di bawah 40%. Artinya Indonesia itu nomor 3 dari bawah. Artinya apa? Anak didik kita ini banyak yang kurang percaya diri. Terbukti ketika kita suruh ke depan, kadang kita tanya, anak itu masih banyak yang tidak mau menjawab kan Bapak Ibu kan? Nah ini yang dibahas di awal kemarin, konsep ataupun pola berpikir bertumbuh. Karena growth mindset tadi itu kan pola berpikir bertumbuh, sebetulnya seperti itu. Di sini dikatakan bahwa pola pikir adalah segalanya. Karena dari pola pikir itu akan timbullah tindakan,
dan dari tindakan itu akan ada hasilnya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang kita pikirkan sebetulnya. Sebelum saya lanjutkan, di sini sekali lagi kami berdua bukan mengajari atau menggurui ya, cuma berbagi ilmu apa yang kami dapatkan gitu Pak ya. Di sini dikatakan mengapa pola pikir itu lebih penting daripada keterampilan. Di situ kalau kita lihat itu cakupannya sangat lebih di piramid itu pola pikir itu memiliki fondasi, jadikan fondasi dan dia ruang lingkupnya sangat banyak dibanding daripada keterampilan dan selanjutnya sebagai alatnya. Karena pola pikir ataupun mindset itu adalah fondasi dari keterampilan itu sendiri, yaitu skill. Kemudian barulah alat. Pola pikir juga merupakan cara bagaimana kita melihat dan cara bagaimana kita berpikir saat kita menghadapi masalah. Mungkin kita bisa melihat itu di depan Pak Rafi ada air yang mana sudah tinggal setengah. Ada sebagian orang mengatakan bahwa air itu tinggal setengah. Tapi kalau orang yang berpikir positif, dia akan mengatakan bahwa air itu masih setengah. Sebetulnya kalau kita lihat airnya sama-sama setengah gitu. Tapi dengan pola pikir yang berbeda, maka akan menghasilkan yang berbeda. Ketika kita mengatakan airnya tinggal setengah, di situ ada unsur nilai pesimis. Tapi kalau kita yakin air itu masih setengah, nah, berarti ada harapan. Dengan air yang masih setengah ini bisa kita gunakan untuk apa? Jadi itulah yang diharapkan dari growth mindset itu sendiri, yaitu bagaimana kita bisa mengolah pikiran kita menjadi yang dikatakan oleh Bapak Abdul Mukti tadi, jangan menyerah, jangan berputus asa. Di sini dikatakan juga mengapa manusia itu berbeda-beda. Pola pikir atau mindset yaitu kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi di situ dikatakan di awal tadi kan, sebetulnya pendekatan mendalam ini cuma berbeda bagaimana cara kita berpikir menghadapi murid, menghadapi pembelajaran itu sendiri. Di sini juga dikatakan ada dua pola pikir, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Yang growth mindset inilah yang akan menjadikan pola kita itu bertumbuh. Dalam istilah pembelajaran mendalam PPB, pola pikir bertumbuh. Sedangkan fixed mindset itu adalah pola pikir tetap, PPT. Jadi istilahnya gini, seperti yang saya katakan tadi, kita memandang setengah air ini. Kita memandang setengah air ini orang akan berbeda memandangnya. Ada yang mengatakan ini tinggal setengah, ada yang mengatakan ini masih setengah. Jadi yang kita harapkan adalah kita bisa berpikir bagaimana air ini masih setengah. Jadi bukan tinggal setengah, tapi masih setengah. Jadi dengan seperti itu kita bisa berpikir, oh ternyata masih ada harapan. Kita tidak boleh berputus asa. Begitu juga dalam menghadapi murid kita yang semakin hari semakin berkembangnya zaman, maka mungkin Bapak Ibu semua sudah merasakan bagaimana tingkah laku anak didik kita gitu kan. Di sini ada pertanyaan. Nah, ini perbedaan pola pikir. Bagaimana kalau kita berpikir pola pikir tetap dengan versus pola pikir bertumbuh. Kalau yang di atas itu pola pikir tetap. Challenge itu kan tantangan ya. Challenge itu tantangan. Bagaimana kita menyikapi tantangan? Kalau orang berpikirnya tetap, lebih baik saya menghindar saja, menghindari tantangan, tidak mau menerima suatu tantangan yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru, cari aman lah, cari aman, menghindar, cari aman. Ketika kita sudah menghindar, maka apa yang terjadi? Kita akan menyerah, dan akhirnya akan terjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Maka kita akan sangat mudah diserang oleh musuh. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri sebetulnya. Kemudian ancaman jelas, kita akan terancam. Kita akan merasa selalu was-was dan selalu
takutlah, nanti tidak bisa ini. Aku takutlah, aku tidak bisa ini nanti. Aku tidak bisa menyelesaikan. Lebih baik aku menghindar. Jadi seperti itu. Akhirnya apa? Kita tertinggal dengan orang lain. Tetapi kalau kita memiliki pola pikir yang bertumbuh, kita terima. Kita jadikan sesuatu itu, ini bisa menjadikan challenge, ini bisa menjadikan saya lebih baik. Saya akan belajar, saya terima. Salah, tidak masalah. Kita sedang belajar. Kemudian kita usahakan untuk bertahan, jangan menyerah. Dan kita jadikan challenge itu sebagai peluang. Oh, ini bisa menjadikan pengalaman bagi saya. Peluang bagi saya mencari sesuatu yang baru. Kemudian kita gali informasi untuk lebih banyaknya lagi. Dan yang terpenting adalah kita mendapatkan inspirasi baru. Dengan inspirasi baru itu, kita menemukan ide, perubahan, dan yang bisa kita terapkan. Jadi harapannya seperti itu. Nah, baik, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada tanggapan ataupun ada saran dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan majelis guru, saya persilahkan. Kita saja ya, jangan terlalu tegang. Kita cuma berbagi ilmu, sharing. Kalau seandainya mungkin ada saran dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan semuanya, disilahkan karena bisa untuk membangun gitu. Ada rekan semuanya atau lanjutkan? Baru nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, mungkin kita bisa berdiskusi ya, karena ini ada 2 sesi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tanggal 30. Dari pola pikir yang tumbuh tadi, yang diharapkan, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan pola pikir yang tumbuh tadi? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita belajar cara mengenali suara PPT kita. PPT tadi kan pola pikir tetap kita. Kita belajar kenali. Kalau saya seperti ini terus, saya jelas tidak maju. Kita renungi, kita kenali suara kita, apa yang menjadikan kekhawatiran ketika kita mendapatkan challenge ataupun tantangan itu. Kemudian kita harus sadari bahwa kita punya pilihan. Jadi apakah kita mau pilihan kita tetap saja seperti itu, atau kita mau menjadi orang yang tumbuh dan berkembang? Itu pilihan ada pada kita. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa sebetulnya musuh terbesar pada diri kita adalah orang lain, tapi diri kita sendiri. Ketika kita sudah mempunyai pilihan, baru kita kembali ke suara PBB kita, pola pikir bertumbuh kita. Oh, seharusnya saya seperti ini. Menimbulkan suara yang optimis untuk menghadapi tantangan ataupun challenge itu sendiri. Kemudian kita laksanakan dengan aksi yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan untuk pola pikir bertumbuh kita. Setelah kita berpikir, oh ternyata saya memang harus berubah, dan kita harus melaksanakan aksinya dari hal yang terkecil apa? Dari diri kita sendiri. Kemudian kita tularkan kepada anak didik kita. Karena harapan kita adalah anak kita itu memiliki pola pikir yang bertumbuh. Mereka tidak hanya lingkup di dunia mereka saja. Kita harus bisa mensupport mereka bahwa sesungguhnya kita harus berkembang dan bertumbuh. Karena apa? Karena dunia yang akan mereka hadapi itu berbeda dengan kita ke depannya. Ini suara-suara PPT diantaranya. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu tadi yang katakan orang tidak optimisme ya. Sedangkan suara seharusnya, suara yang bertumbuhnya itu, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi. Jadi ketika gagal kita jangan, oh berarti saya tidak mampu, saya menyerah sajalah, saya menghindar, tidak seperti itu. Kita harus optimis bahwa kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi. Kalau saya akan menerima pekerjaan yang belum saya pernah kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Jujur ketika disuruh pelatihan 5 hari kemarin, saya juga berpikir seperti itu. Oh 5 hari, lama. Tapi saya berpikir lagi gitu, oh mudah-mudahan ada ilmu baru yang bisa saya terima dengan seperti itu. Ternyata sampai di sana dikatakan berlanjut sampai 3 bulan. Ya udah terima, sudah terlanjur kan, jadi kita harus terima apapun itu. Dan salah satunya ini harus menerapkan seperti ini. Ini masih tentang pola pikir, jadi intinya kita apa tadi ya, lanjut kita masuk ke ini. Pendekatan dalam pembelajaran itu sendiri apa yang diinginkan gitu.
masih. Intinya pada diri kita lah yang akan berubah. Kita masuk ke prinsip pembelajaran PM itu sendiri apa gitu kan. Kita masuk kepada sesungguhnya apa yang diinginkan dari pemerintah itu dengan mengadakan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena konsepnya di awal, pembelajaran mendalam ini adalah konsepnya memuliakan. Kalau dulu konsepnya guru itu sebagai istilahnya menghambakan, sebagai fasilitator terhadap murid. Kalau sekarang dirubah, kalau seandainya menghambakan, seolah derajat guru itu rendah, makanya dirubah menjadi memuliakan. Artinya apa? Guru itu dimuliakan dan guru juga memuliakan anak didiknya selaku sesama makhluk. Prinsip dari pembelajaran mendalam itu sendiri apa? Itu yang digaris ini ya. Ini adalah prinsip yang biru. Nah, jadi yang bermakna, ya pertama adalah bermakna, kemudian berkesadaran, yang terakhir adalah menggembirakan. Itu istilahnya kalau dulu ada istilahnya joyful, learnful itu payah, nak dicap, jadi lebih senang yang seperti ini aja. Pembelajaran itu harus bermakna bagi anak. Ketika anak itu pembelajaran bermakna, diharapkan memiliki rasa berkesadaran dan tidak lupa adalah menggembirakan. Karena kalau kita sudah, tadi kalau tak salah kepala sekolah mengatakan ya, kita mencintai pekerjaan kita. Jadi kalau kita sudah cinta terhadap pekerjaan kita, terhadap anak didik kita, itu sudah ada chemistry nanti di antara kita dan anak. Dan anak merasa gembira. Ketika anak merasa gembira, maka sangat mudah bagi dia untuk menerima apa yang kita sampaikan. Jadi intinya itu, pembelajaran itu harus memiliki makna pada diri anak itu sendiri. Tidak hanya anak mendapatkan ilmu saja. Kemudian pembelajaran itu juga harus dilakukan dengan berkesadaran. Kita berharap anak itu melakukan sesuatu itu dengan kesadaran dia. Contoh kecilnya, ketika di kelas mau pulang sekolah, di kelas itu kan ada lampu pasangin. Jadi ketika pulang sekolah anak sudah sadar sendiri, oh kita harus hemat energi, dia akan mematikan sendiri kipas anginnya. Berarti materi pelajaran di IPA itu sudah ada kesadaran bagi diri anak itu. Jadi diharapkan tidak hanya materi saja, semua materi, baik itu matematika, IPA dan sebagainya. Jadi anak pun menjalankan itu semua tidak ada beban, mereka bergembira. Bahkan anak itu ke sekolah, dia senang, tidak merasa berat lah sekolah lagi, tidak seperti itu lagi. Kemudian selain prinsip dimensi profil lulusan, kita juga berubah. Kayak yang kemarin ada 7 kalau nggak salah ya, 7 profil pelajar Pancasila ya kalau nggak salah 7, sekarang menjadi 8. Itu menjadi 8 yang putih ya. Pertama adalah berkeimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu jelas ya, karena sesuai juga dengan Pancasila kita. Kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Masih sama dengan yang 7 kemarin, cuma ada tambahan lagi ya tentang kesehatan ya. Kemudian setelah dimensi, kerangka pembelajarannya apa? Kerangka pembelajaran yang ada di apa istilahnya Bu? Dia bukan RPP, sekarang istilahnya ya RPP itu apa? Perangkat pembelajaran, bukan apa? Yang terakhir mana? Dia bukan RPP lagi sekarang istilahnya. Kerangka pembelajaran. RPP itu dirubah namanya menjadi kerangka pembelajaran. Dan di kerangka pembelajaran itu nanti harus dimunculkan itu yang di kerangka pembelajarannya itu ada pemanfaatan digital, lingkungan pembelajaran, praktik pedagogis, dan kemitraan pembelajaran. Itu semua sudah ada. Kalau kemitraan pembelajaran jelas antara guru dengan siswa. Kalau praktik pedagogis kan kita menyalurkan ilmunya, itu tercakup semuanya. Pemanfaatan digital, mungkin kalau seandainya kita belum bisa, tidak apa-apa. Untuk kerangka pembelajaran itu tidak harus semuanya ada, tapi di antara 4 itu harus ada, tapi tidak semuanya 4 itu harus ada. Kemudian dari semua itu, apa yang diinginkan, pengalaman belajarnya itu seperti apa? Pengalaman belajar itu sendiri adalah proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi semua materi yang kita sampaikan, kita harapkan anak didik itu bisa memahami,
Setelah anak itu paham, tidak hanya sekedar paham, seperti tadi, oh hemat energi itu contohnya apa nak? Itu anak itu bisa menjawab. Matikan kipas angin ketika sudah tidak perlukan. Tapi apakah diaplikasikannya? Ketika pulang sekolah, anak itu mematikannya, berarti dia sudah mengaplikasikannya. Kemudian merefleksi. Artinya apa? Dia merenungi lagi. Oh, ketika saya mematikan kipas angin, sudah berapa watt sudah dikurangi. Itu yang perlu dilakukan. Adanya umpan balik lagi tentang materi itu sendiri. Jadi di pembelajaran mendalam itu yang dulu namanya RPP dirubah menjadi kerangka pembelajaran. Jadi di situ termuatlah adanya pengalaman belajar, prinsip, profil lulusan itu juga harus ada, walaupun tidak semua, tergantung materinya, tidak tergantung semuanya. Prinsip pembelajaran ini harus ada. Prinsip pembelajaran itu yang harus ada, tidak boleh tinggal. Pembelajaran itu harus bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kita nanti bisa menyusun kerangka pembelajarannya itu pada poin yang mana mencakup bermaknanya, pada poin yang mana yang berkesadaran, pada poin yang mana menggembirakan. Sama juga ketika kita buat RPP dulu kan ada memahami apa gitu kan, sama juga sebetulnya. Cuma pendekatannya saja yang lebih berubah. Nah ini penjabarannya, sebetulnya praktik pedagogis itu apa gitu. Jadi praktik pedagogis dan pola pikir bertumbuh itu fungsinya di mana? Nah, ini praktik pedagogis ini bisa dengan penggunaan model dan metode. Jadi sebelum kita membuat kerangka pembelajaran tadi kan kita sama seperti dulu juga sebetulnya Bapak Ibu. Kita menentukan model pembelajaran apa yang digunakan. Misalkan kalau di agama gitu kan praktek sholat gitu kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode yang lebih apa. Kalau seandainya untuk menemukan sesuatu yang baru kita bisa menggunakan metode inquiry misalkan kan. Kalau anak lebih bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah, kita bisa menggunakan PJBL ataupun PBL gitu. Ini sama juga dengan yang kemarin gitu kan, sudah kita terapkan sebetulnya. Cuma di praktek pedagogis inilah yang perlu kita letakkan yang tadi, pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan itu sendiri, kita masukkan di situnya. Kemudian lingkungan pembelajaran itu jelas apa adalah lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita, kondusif tidak, terus bagaimana pola pikir warga sekolah lah terutama kan, karena kita lingkungan di sekolah. Kemudian kemitraan pembelajaran bisa ini antara guru dan guru, makanya kita kan sering kadang kan berbincang-bincang dengan masalah anak kita gitu kan. Kadang sharing juga dengan kepala sekolah, dengan rekan gitu. Kemudian mitra pembelajaran itu juga bisa guru dengan orang tua. Ini sudah kita lakukan beberapa, terkadang terkait dengan perkembangan anak sudah kita lakukan juga. Pemanfaatan digital ini juga sikit-sikit sudah kita lakukan. Mungkin kita bisa terkadang mencari materi lewat YouTube, ataupun kita sudah ada mengupload kan, kita kan ada YouTube sekolah kan, kita sudah mengupload kegiatan kita di sekolah di YouTube gitu. Itu kita sudah juga menggunakan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini sangat perlu karena dunia sekarang ini apapun hal kita lebih banyak menerimanya di dunia digital gitu Pak ya. Nah jadi mungkin kita ke depannya bisa kita manfaatkan lagi digital, memanfaatkan media-media sosial kita untuk hal-hal yang lebih positif, untuk menunjukkan bahwa sekolah kita ini juga bisa berkembang dengan baik gitu. Ini yang pengalaman belajar tadi, bagaimana pola pikir bertumbuh itu mengaplikasikannya untuk pengalaman belajar yang 3 tadi, 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami ini jelas kita memahamkan kepada anak, kemudian bagaimana anak itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap materi itu. Jadi materi itu tidak hanya diterima sama anak saja, tapi anak itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah harapan kita. Jadi materi kita itu tidak hanya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu. Tapi anak tahu bagaimana dia mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia bisa menjumlah dan mengurang ketika dia punya mainan, bagaimana dia bisa berbagi teman, punya kue sepotong, bagaimana dia bisa berbagi rata dengan temannya. Itu mungkin salah satu contoh ketika ada materi pecahan gitu. Materi pecahan mungkin lebih bermaknanya kita bisa membawa roti. Oh ini nak, ini yang 1/2, roti itu kita belah, kita bagi. Kita punya kawan 3, bagaimana kita membagi roti itu? Kita belah roti itu menjadi 3 sama rata. Jadi anak tahu, oh jadi besok kalau saya punya roti, kawan 5, ya udah saya bagi 5. Jadi seperti itu. Jadi dia bermanfaat. Kemudian merefleksi itu apa?
dalam tahap inilah peran PBB sangat besar, sebab murid diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri dan sejauh mana tujuan itu tercapai. Ini kan umpan baliknya, direalisasikan tidak dengan anak didik kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki. Jadi dengan refleksi itu, kita sebagai guru, kita sudah tahu, oh materi yang saya sampaikan kepada anak didik sudah sampai di sini. Apa yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita rubah. Karena kepala sekolah juga sering mengatakan bahwa hal yang baik dipertahankan gitu kan. Hal yang buruk mungkin kita sama-sama untuk saling merubahnya. Bagaimana bisa bermanfaat bagi anak didik itu sendiri. Kemudian untuk prinsip pembelajaran itu sendiri yang kaitannya dengan pola pikir bertumbuh itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi pembelajaran itu ada unsur yang seperti itu. Jadi yang berkesadaran itu murid sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, bahkan kesulitan yang harus dihadapi. Bahkan sering murid melakukan kesalahan, bahkan mengalami kegagalan agar terbentuk learning mindset, yaitu mindset pemikiran untuk belajar ya, kalau nggak salah. Kemudian bermakna, yaitu di sini juga peran pola pikir bertumbuh itu tadi kita ingat pola pikir bertumbuh itu adalah pola pikir bagaimana kita selalu tetap optimis agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner. Kalau salah, pokoknya belajar sepanjang hayat gitu aja lah. Yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Yang terakhir adalah menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan pola pikir bertumbuh agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan dan memotivasi siap menghadapi tantangan. Nah, jadi inilah yang ada di dalam pembelajaran mendalam, pendekatan itu sendiri. Kalau intinya sama tadi kerangka pembelajaran saya rasa kemarin kami lihat, kami buat juga sama. Cuma dalam proses pelaksanaannya saja, dalam pendekatan pedagogisnya tadi yang 8 prinsip kelulusan tadi, nah itu bukan 8 prinsip kelulusan ya, pendekatan pedagogis tadi. Nah ini kerangka pembelajaran. Nah di kerangka pembelajaran ini, di praktik pedagogisnya itulah yang kita sisipkan yang 3M tadi. Yang kita sisipkan 3M ini, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dari refleksi ini kita tahu sejauh mana pembelajaran itu bermanfaat bagi anak. Disitulah kita akan tahu. Kemudian pembelajaran itu sendiri harus mencakup unsur kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi tidak ada tekanan bagi anak itu untuk menggembirakan. Kita membebaskan anak itu berekspresi, tapi dalam artian bebas yang masih terkontrol dengan arahan gitu. Ketika anak memiliki kesadaran, dia akan merasa sesuatu itu bermakna bagi dirinya. Ketika dia sudah sadar dan tahu manfaatnya, dia akan senang menjalankan itu, tidak ada beban. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau tadi saya contohkan pada materi matematika gitu. Anak ketika berbagi dengan kawan itu tidak merasa, ini punya saya, tidak merasa pelit lagi gitu. Mereka akan berbagi. Ketika ada kawan yang kesusahan, mereka akan berbagi juga. Mungkin hanya ini untuk saat ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pendapat ataupun sharing dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan semua, kami persilakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Suatuni atas penjelasan kepada kita semua. Sedikit saja Bu, pengalaman pengajaran yang dilakukan di kelas, karena saya menjumpai karakteristik siswa yang tadi yang telah Ibu jelaskan mengenai bagaimana supaya anak itu pola pikirnya berkembang gitu ya, tumbuh, dan dia pola pikirnya tidak hanya itu saja ya kan. Dan pertanyaan saya ialah bagaimana supaya kita sebagai guru bisa mengeluarkan ataupun mengembangkan pola pikirnya, yang awalnya kita tahu bahwa dalam pembelajaran kita sehari-hari anak itu dia pola pikirnya tak bisa berkembang, takut untuk mengembangkan pola pikirnya. Kita memberikan
kesempatan untuk pertanyaan dia hanya diam terus begitu saja di berbagai kesempatan. Bagaimana pendekatan atau metode yang harus kita lakukan supaya anak ini mau menggunakan pola pikirnya, walaupun anak itu mungkin sedikit, tapi dia mau memulai berpendapat ataupun mengembangkan pola pikirnya kita dulu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Rafi. Mungkin ada rekan majelis ibu dan bapak sekolah bisa menanggapi pengalaman itu menghadapi anak yang anak ini kan kadang-kadang susah lah, aku Pak, takut, kadang seperti itu. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih Pak Rafi. Ini sekedar masukan kita diskusi ini ya. Begini Pak Rafi, ini pendapat. Pertama, kalau kita menghadapi siswa itu memang sifatnya pendiam, begitu. Nah, yang pertama bahwa tergantung pada Pak Gurunya. Kalau Pak Gurunya hebat, ya, Pak Gurunya hebat. Kalau sudah katakan hebat, artinya dia menarik. Secara tidak langsung anak itu sudah syukur dengan kita. Kalau sudah syukur dengan kita, maka dia tetap dekat dengan kita. Kalau sudah dekat, tinggal mengendalikan aja lagi. Nah, itu kebalikannya. Kalau kita sudah anak itu sudah tak syukur dengan kita, sama juga dengan kita. Kalau kita sudah tak syukur dengan seseorang itu, walaupun dia berbuat baik dengan kita menganggap dia itu tak ada yang eloknya. Maka dari itu, sebagai seorang guru, sebagai leader, maka kita harus memperkayakan, jangan ada istilahnya kita dendam dengan seseorang itu. Contoh, kita tahu kan anak kita ada salah satu guru siswa kelas 4, yang kelas 4 ya, kelas 5 yang agak lebih kelakunya tuh, agak lebih kelakunya, sehingga kadang-kadang ada di antara kawan-kawan kita memponiskan ada tak egan juga. Asalnya kadang-kadang ada tak egan budak itu memang gitu. Sebetulnya tidak. Ini pengalaman saya dan saya rasa gitu. Harus kita dekati. Kalau sudah cinta dia dengan kita sebagai guru, la ilaha illallah. Pemakan dalam mulut dia bisa kita ambil, bisa dituangkan dia kalau sudah gitu. Kalau sudah dia cinta dengan kita, saya yakin seperti itu. Jadi tergantunglah pada gitu. Satu, yang dulu kalaupun kita membuat pertanyaan, kadang-kadang kita kalau dulu kan RPP kan ada tuh persepsinya tuh. Cari pertanyaan yang paling senang betul untuk dia, sehingga nanti dia tidak berpikir lagi. Sekali dia menjawab kan dia betul tuh, menambah semangat dia. Tapi kalau pertanyaan itu betul-betul berat, sama dengan gitu, bapak pun dapat tak berani juga sebetulnya. Buat kata Pak siapa tadi, buat kata Ibu suatu ini tadi, bahwa musuhan terbesar itu adalah kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Betul, saya mengakui itu. Salah satu waktu ingin pelatihan kemarin, kecil rasul. Sebetulnya betul, saya terpikir apa yang diterangkan oleh sahabat itu tadi. Pada kesempatan ini saya selalu pribadi ingin mengubah sikap. Sebetulnya itu tadi lah, tergantung pada kita juga. Terpikir saya tadi betul, mengapa saya takut? Padahal di situ adalah peluang ilmu. Saya rasa itu aja Ibu, betul nih. Terima kasih untuk tanggapannya. Tepuk tangan untuk kita semua untuk kelas kami. Mungkin memang benar gitu Pak ya. Makanya prinsip pembelajaran yang disampaikan oleh pemerintah kita yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi mungkin kita bisa awali dari anak yang tidak mau
bicara itu kita dekati mereka. Terkadang emang saya lihat di sekolah-sekolah berbual dengan anak. Kadang-kadang anak kelas 1 kemarin tuh diajaklah dengan letenya anak tuh berbual cakap, Pak Bakar melayar. Jadi dengan seperti itu terkadang yang pandangan anak itu terkadang dia melihat kepala sekolah itu takut. Akhirnya ternyata Pak Bakar tuh bicara tuh dengan kawan Pak Bakar tuh ternyata mau juga lu ngomong. Pak takut nah. Jadi artinya dia sudah mau bicara. Mungkin kita sebagai guru juga seperti itu. Kita bisa dekati dia seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah kita tadi dengan pertanyaan yang mudah. Mungkin kalau keseharian, kita dekati tadi bangunnya jam berapa, subuh enggak? Sholatnya lama enggak? Berdoa enggak? Didoain enggak bapak gurunya? Enggak Pak. Jadi besok didoain bapaknya ya, biar enak ajarnya. Orang tuanya juga. Mungkin kalau seperti itu, dengan kita bicara santai dengan anak itu, ketika anak itu sudah senang, dia kan gembira dengan kita. Tadi kata pas sekolah dia cinta dengan kita. Kalau sudah itu, ini contohnya dia nggak takut lagi di rumah sekolah. Jadi ketika dia sudah senang, sekolah tuh enak loh. Belajar dengan Pak Rafi itu enak loh. Berarti dia sudah sadar gitu. Ternyata di sekolah itu dia punya kawan. Orang guru bisa menjadi orang tua yang mengayomi. Belajar dengan Pak Rafi itu enak loh. Tidak hanya melulu disuruh ngapal ayat aja, tidak seperti itu. Enak. Akhirnya dia punya kesadaran dan ternyata bermanfaat, bermakna. Dia merasakan itu. Jadi itulah sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintah dengan prinsip pembelajaran itu yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sebetulnya itu. Jadi terima kasih atas sharingnya dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Memang benar gitu. Kita pertama adalah harus mencintai diri kita sendiri yang pertama. Baru kita bisa menularkan kecintaan kita kepada sesama rekan kita, sama murid didik kita. Mungkin kalau pada anak mungkin bisa seperti itu mungkin contohnya. Mungkin ada lagi sharing dari guru-guru yang lain. Silakan Pak Joni, ada pengalaman Pak Joni? Terima kasih kepada Bu Suartuni selaku narasumber pada pagi hari ini dan juga kepada Ibu juga luar sana. Seperti yang disampaikan dari awal tadi, yang mana pembelajaran yang baru ini sangat menarik. Setelah saya amati, seperti yang disampaikan tadi, ada Ibu Suartuni menyebutkan pola pikir, dan pola pikir itu ada terbagi dua, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang mana untuk kedepannya seperti yang Ibu Suartuni bilang tadi, kita harus memberikan kepada peserta didik pola pikir bertumbuh. Namun sebelum kita ke siswa, tentu saja ke diri kita sebagai guru, yang mana kita sebagai guru jangan sampai ada pola pikir tetap seperti Bu Suartuni bilang tadi, kita nyaman pada zona-zona tetap, misalnya bela olahraga aja lah, usah bagi pelatihan yang enggak dan gitu. Jadi pola pikir kita itu tetap itu, ibaratnya yang kita tahu 1 tambah 1 itu, yang selanjutnya belum tahu. Seperti kita ketahui bahwa zaman sekarang ini hari demi hari saja sudah banyak yang berubah. Untuk itu saya juga bersependapat dengan Bapak Kepala Sekolah tadi, dengan petuah-petuah lamanya yang menyebutkan kalau udah kita itu dekat dengan siswa, menciptakan misalnya belajar positif, menyenangkan, beri motivasi, yang di dalam mulutnya pun bisa dikasih dengan gitu, akan gitu, saking dekatnya. Jadi amat mudah sekali saya rasa kalau kita memberikan suatu pelajaran kepada peserta didik kita. Jadi sekedar saran saja untuk kita semua, marilah kita bersama-sama, mungkin
Seperti contoh misalnya saya kurang IT, sama-sama kita belajar. Mana yang tahu menunjuk ajar, mana yang tidak tahu sudah kita belajar bersama-sama. Saya kira cukup sekian kepada Bu Ustaz Tony. Pembahasannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kami sebagai rekan bisa belajar lagi secara bersama-sama untuk kedepannya dan untuk lebih jelas lagi untuk memajukan siswa kita terutama di SD Negeri 12 yang kecil. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ustaz Tony. Saya sudahi dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, pembunuhan karakter gitu. Terkadang kita selalu misalnya kita polisi datang, kita selalu sebetulnya itu sesuatu yang membunuh karakter jiwa anak sebetulnya. Jadi mungkin apalagi kita yang ibu-ibu gitu kan, terkadang sudah stres nggadapi anak, mungkin jurus itu yang bisa anak diam. Kayak yang viral itu kan Ridwan KDM ya. Kalau anak nangis tak mau makan terus telepon KDM itu viral. Jadi sebetulnya itu salah satu pembunuhan karakter sebetulnya. Mungkin itu sebagai untuk ini aja intermezzo bagi kita. Jadi intinya kita tetap tanamkan jiwa positif pada diri anak kita kasih nilai positif bahwa sebenarnya ketika kalian belajar ini loh nanti manfaatnya bagi kamu. Tidak hanya pembelajaran misalkan hanya PKN ataupun PAI, mungkin pelajaran matematika, bahkan budaya daerah sekalipun, bahasa Inggris sekalipun, itu nanti manfaatnya bagi kamu ketika kamu di luar sana. Gunanya untuk ini. Kamu belajar pecahan gunanya untuk ini. Jadi anak tahu, ketika anak sudah tahu, oh bermanfaat, berguna, dia akan sangat senang menerima pelajaran itu. Sekali lagi kami berdua mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan, mungkin kita bisa lanjutkan dengan sharing-sharing di luar dan kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Sebelumnya nanti saya kembalikan ke MC, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami Ustaz Tony. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya untuk kita terapkan yang akan datang nanti. Untuk hari ini pemaparan tentang pembelajaran mendalam kami mungkin sampai di sini dulu. Untuk tahap keduanya kita sambung di hari berikutnya. Kami tanggal 30 Agustus 2025 nanti yang akan datang. Saya sebagai pembawa acara, jika ada salah dan silap mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.